Sebelumnya pemirsa, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati membacakan pembelaan mereka dalam sidang pekan lalu. Sambo menyebut bahwa pembelaan dirinya sia-sia lantaran masyarakat sudah menghakimi dirinya. Sementara itu istrinya Putri Chandrawati bersikuku dirinya mengalami pelecehan seksual. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mengesampingkan pledoi atau nota pembelaan Ferdy Sambo dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Dalam nota pembelaannya, Ferdy Sambo mengaku frustasi dan putus asa karena banyaknya cacian dan tekanan selama ia menjalani persidangan. Sambo juga menyebut pembelaan yang ia sampaikan sia-sia karena masyarakat sudah menghakimi dirinya sebelum majelis hakim mengeluarkan vonis. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Senada dengan suaminya, Putri Chandrawati mengaku mendapat hinaan dan cemooh selama disidang sebagai terdakwa pembunuhan Yosua. Putri juga bersikeras menyebut dirinya mengalami kekerasan seksual. Dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik, yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemooh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak spanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikit pun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun saya bersyukur ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikit pun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis hakim yang mulia, kalaulah saya boleh berharap, jika Tuhan mengizinkan, semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya. Pelukan yang paling dalam, merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Sementara itu dalam nota pembelaannya, Richard Eliezer meminta maaf kepada sejumlah pihak, mulai dari orang tua almarhum Brigadir Yosua hingga Kapolri. Eliezer juga menyampaikan ia merasa diperalat oleh Sambo atas apa yang terjadi. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Sementara Richard Eliezer yang berstatus sebagai justice kolaborator menerima tuntutan lebih berat dari Putri Chandrawati. Eliezer dituntut 12 tahun penjara, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara.
kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.